Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Sesungguhnya Islam berawal dari sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi sesuatu yang asing kama bada'a, sebagaimana ketika Islam mulai didakwahkan. Lalu Nabi SAW memberikan motivasi, fatuba lil ghuraba, maka kebahagiaan bagi mereka yang dianggap asing. Ada yang bertanya, qila man hum ya Rasulullah? Siapa mereka yang dianggap sebagai orang asing itu ya Rasulullah? Qala, jawab Nabi SAW, alladzina yaslukhuna idza fasadan nas. Orang yang bertahan untuk menjadi orang baik ketika banyak orang yang rusak. Yang dimaksud rusak di sini adalah dia meninggalkan syariat Allah Ta'ala. Berkomitmen untuk selalu mengikuti aturan Allah dengan cara mempelajarinya dan berusaha untuk mempraktekkan dalam kehidupan nyata. Itulah bentuk upaya yang bisa dilakukan oleh manusia untuk bertahan sebagai orang baik. Untuk bertahan sebagai orang yang selalu menjaga kebaikan dirinya. Termasuk salah satunya adalah mengamalkan ajaran Nabi SAW yang mungkin mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Memperjuangkan ini di antara bentuk mengajarkan kembali sunnah mahjurah, sunnah-sunnah yang mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Dan ketika ada orang yang mengikutinya, insya Allah pahalanya sangat besar. Nabi SAW pernah bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang membangkitkan kembali sunnah kebaikan dalam Islam, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala dari amal sunnah itu, wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qussa min ujurihim syai'a, dan pahala setiap orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala dia sepeser pun. Dan di antara sunnah mahjurah adalah ketika kita mencintai orang lain karena Allah, mencintai orang lain karena dia orang baik. Dianjurkan bagi kita untuk menyampaikannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Karib, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu." Apabila seseorang menyukai orang lain, maka sampaikan kalau dia menyukainya. Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau menceritakan, "Kuntu jalisan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz marra rajulun, tiba-tiba lewat si A. Faqala rajulun minal qaum. Nah, di antara kita ada si B yang kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, inni la uhibbu hadzal rajul." Si B ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mencintai si A." Kemudian Nabi SAW bertanya, "Hal a'lamtahu dzalik?" Apakah kamu sudah memberitahu tentang kondisi perasaanmu itu? Qala la. Orang itu menjawab, "Belum." Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Kum fa'alimhu." Coba kejar dia dan sampaikan kepadanya kalau kau mencintainya. Faqama ilaihi. Kemudian orang itu pun datang mendekati si A tadi. Faqala, lalu si B mengatakan kepada si A, "Ya hadza, wallahi inni la uhibbuka fillah." Wahai fulan, demi Allah aku mencintai Anda karena Allah. Qala, kemudian si A memberikan jawaban, "Ahabbakalladzi ahbabtani lahu." Semoga Allah mencintaimu disebabkan karena kamu mencintaiku karena Allah. Hadis ini sahih riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Demikianlah sunnah yang layak untuk kita ciptakan di tengah kaum muslimin. Rasa cinta itu Anda sampaikan agar menjalin hubungan keharmonisan di tengah masyarakat, kehangatan di masyarakat. Tapi kalau Anda tidak menyukai orang lain, jangan Anda sampaikan. Jangan kita bilang kepada orang yang kita benci, "Aku benci kamu." Karena ini akan memupuk permusuhan di antara masyarakat. Kalaupun kita nggak suka, kita rahasiakan. Tapi kalau kita menyukai orang lain karena alasan kebaikan dia, maka sampaikan, "Aku mencintai Anda karena Allah." Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Haji Furoda bareng Ustadz Amin Nurbait hanya $18.000. Hubungi 0812 9090 4331.